Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rio Radityo. Dalam 10 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang karakteristik desentralisasi asimetri dalam negara kesatuan. Desentralisasi asimetri memiliki bentuk atau model yang beragam dalam memperlakukan daerah. Biasanya, dalam penerapan keberagaman tersebut didasarkan pada berbagai macam pertimbangan, baik dari segi politis, ekonomi, manajemen pemerintahan, sejarah, dan lain-lain. Perbedaan perlakuan dilakukan karena daerah memiliki keberagaman, seperti halnya Indonesia yang sangat beragam dan tidak mungkin efektif jika disikapi dengan kebijakan yang simetris. Pembicaraan soal desentralisasi pasti selalu rumit, dan karena kerumitan itulah, maka pembicaraan soal desentralisasi pasti selalu menarik. Dan salah satu kerumitannya adalah adanya variabel bentuk negara kesatuan. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana kewenangan yang dapat dimiliki daerah otonom dan sejauh mana pula pembatasan terhadap hak turut campur pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Literatur manapun hingga saat ini belum ada yang berani memberikan kesimpulan terkait proporsi ideal antara degree of freedom dengan degree of intervention. Nikmatil Huda menjelaskan bahwa prinsip negara kesatuan merupakan landasan isi pengertian otonom, yang mana landasan tersebut dikembangkan berbagai peraturan yang mengatur mekanisme dan menjelma kesatuan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan ekonomi. Terdapat kemungkinan bahwa spending yang timbul dari tarik-menarik antara kedua kecenderungan tersebut. Kendati demikian, terdapat sisi positif bahwa kondisi spending tersebut menjadi suatu kondisi alami dan dinamika dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Desentralisasi yang asimetris ini tidak serta-merta menderogasi prinsip negara kesatuan, yakni kekuasaan pemerintahan berada di pemerintah pusat. Melalui desentralisasi, kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah pusat tersebut dibagi menjadi urusan-urusan pemerintahan yang selanjutnya akan dipegang oleh pemerintahan daerah masing-masing di luar urusan pemerintahan. Dengan demikian, pembagian kewenangan atau urusan tersebut tetap bersifat bottom up dan bukan top down, seperti halnya konsep negara federal. Konsep desentralisasi simetri ini dikembangkan dari konsep tentang asimetri federasi yang diperkenalkan oleh Charles Tarton pada tahun 1965. Menurut Tiltin, terdapat dua jenis
asimetri federasi, yakni de facto asimetri dan de jure asimetri. Asimetri pertama merujuk adanya perbedaan antar daerah dari segi luas wilayah, potensi ekonomi, budaya dan bahasa, sistem perwakilan, atau kewenangan yang diberikan dalam perbedaan karakteristik tadi. Sedangkan asimetri kedua merupakan produk konstitusi yang didesain secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini berhubungan dengan alokasi kewenangan dalam besaran berbeda atau pemberian otonomi dalam daerah kebijakan tertentu pada daerah tertentu saja. Menurut Cornelis Lai, Indonesia dalam fakta sosiologis masyarakat yang plural, natur geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis merupakan intensif dalam mengembangkan desentralisasi asimetri dalam negara Indonesia. Desain ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan-tantangan atau untuk mencapai tujuan yang secara tipologis dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, tantangan dari segi politik. Sebagai strategis publik dimaksudkan untuk mempertahankan basic boundaries unit politik dalam suatu negara. Yang kedua, sebagai instrumen untuk mengakomodasi keunikan kebudayaan dan perbedaan alur kesejarahan, termasuk dalam kerangka perlindungan kaum minoritas dan manajemen konflik. Dan yang ketiga, menjembatani tantangan yang dalam bentuk sistem taktronik manajerial, yakni adanya keterbatasan daerah atau wilayah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan. Yang keempat, dirancang untuk memperkuat kompetitif negara bangsa dalam rangka persaingan global dan regional. Dan yang kelima, dirancang sebagai instrumen untuk meminimalisasi risiko yang ada. Oleh sebab itu, gagasan tentang desentralisasi asimetri seharusnya tidak dipandang sebagai penyimpang dari ide dasar desentralisasi negara kesatuan, namun dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat tujuan desentralisasi, yaitu sebagai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara, sekaligus memperkokoh struktur demokrasi di tingkat lokal. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.